Kita mulai ya materi kita. Nah, kemarin kita sudah masuk penguat parameter Q satu tingkat ya. Jadi sekarang kalau kita jika output ya kemarin ya, contohnya saya ambil dulu. Output ini masih kurang gitu ya. Kemarin contoh ya, jika kurang hasilnya untuk daya yang kita inginkan, maka pertama mungkin kita bisa mengganti transistor yang lebih besar, tapi itu tidak akan terlalu berpengaruh ya, karena yang kemarin ini dia sudah sampai 400 kali ya, 100 sampai 400 kali, sehingga kita untuk mengganti transistor itu sudah pengaruhnya tidak terlalu besar, karena kita sudah memakai penguatan yang cukup besar ya. Nah, supaya daya yang dihasilkan tersebut, saya lihat kemarin dulu ya, ini apa namanya, hasilnya ya, hasil yang kemarin. Nah, ini dari kemarin ya, saya dapat 81, tapi udah jauh besar ya, mili ya, dari sumber 2 mili. Ya, tapi dia 41 kali 50-an lah ya. Kalau dari input ya 50 kali. Hampir 60 ya. Tapi kan nominalnya itu kan masih dalam milivolt ini ya. Baru sudah sampai 1 volt. Nah, dikali dengan arus nanti mili juga dia dayanya masih miliwatt ya. Nah, ini perlu kita kuatkan lagi. Nah, jadi ini yang disebut nanti penguat gandeng atau disebut juga penguat kaskade ya. Penguat kaskade. Ntar ini udah adil semua ya, saya ini dulu. Nah, ini kita lanjutkan untuk penguat kaskade namanya yang bertingkat. Nah, ini tingkatnya bisa 2, bisa 3 tergantung dari daya yang mau kita hasilkan. Tapi di sini ini tidak akan di dalam watt besar deh ya, karena ini adalah preamp, penguat awal ya, penguat awal, sehingga hasil dari penguat ini nanti akan kita bahas materi sendiri, bab sendiri, penguat daya. Nah, sebenarnya setelah penguat daya baru driver baru ke bebannya itu ya. Jadi ada 3 tingkat sebenarnya, 3 tingkat ya. Penguat preamp. Kenapa nih preamp menggunakan transistor daya rendah? Karena transistor daya rendah penguatannya besar, bisa ratusan kali gitu ya, 400 kali, 100 paling enggak. Sedangkan kalau penguat daya besar itu dia penguatannya hanya puluhan kali. Nah, sehingga untuk sinyal kecil kalau puluhan kali rugi kita. Makanya dikuatkan dulu dengan penguatan yang besar, tetapi hasilnya ini masih, kalau nominalnya masih kecil ya, tapi sudah jauh lebih besar daripada input. Nanti baru di penguat daya. Nah, ini sebelum ke penguat daya, kita kuatkan dulu menggunakan penguat daya besar, berarti dia transistor penguat yang besar, penguatannya dengan daya kecil ya, karena ini masih dalam mili. Nah, ini disebut kaskade. Nah, pada sisi outputnya ini sama dengan kemarin. Pada sisi inputnya juga sama dengan kemarin. Di tengah-tengahnya yang berbeda. Jadi kalau kemarin output itu dia langsung ke beban paralelnya kan. Nah, sekarang output tingkat pertama dia paralelnya dengan Z in step, impedansi tingkat penguat tingkat kedua. Nah, kalau untuk tingkat pertamanya yang sama adalah dari sisi input. Sedangkan untuk tingkat keduanya yang samanya adalah pada sisi output. Sedangkan pada sisi input di penguat tingkat kedua dan sisi output di tingkat pertama dia yang paralel gitu ya.
Nah, ini jangan dikasih R di sini, rugi kita. Ini adalah R-nya sudah emang dari sinyal ya, sinyal input. Ini ada R, ada komponen ya. R di sini jangan kita langsung. Sehingga output penguat tingkat pertama masuk langsung ke input tingkat kedua. Tidak lewat lagi pembagi tegangan. Nah, itu dia ya, pembagi tegangan. Tidak lewat lagi pembagi tegangan. Nah, di sini kan pembagi tegangan negara R ini. R ini nggak bisa kita hilangkan. Kalau sedangkan R yang 2 ini adalah supaya rangkaian stabil dan sinyal tidak rusak. Nah, jadi R ini. Nah, kalau di sini dia tidak dari, dia langsung dari output ya. Sehingga dia itu tidak akan terjadi pengurangan output tingkat pertama, itu yang masuk ke input tingkat kedua. Sedangkan dari sumber tidak. Sumber tidak sama dengan input tingkat pertama. Dia akan rugi-rugi di sini, pembagi tegangan. Nah, ini biasanya supaya karakteristiknya itu sama, biasanya diambil transistor yang sama, supaya karakteristiknya sama ya. Kalau tidak, nanti dia penguatannya agak susah di ini kan. Kemudian dengan besarannya sama, supaya dalam perhitungan cukup sekali. Untuk mencari RC kecil sekali, ya. Untuk R paralel juga sekali. Tetapi nanti untuk paralel ini beda ya. Jadi untuk tingkat pertama dan kedua berbeda. Nah, itu dia di ini kan ya. Cuma nanti penguatan tingkat pertama tidak sama dengan yang kemarin. Walaupun transistornya sama ya, sumbernya sama. Karena dia paralelnya dia bukan dengan RL, tetapi dia dengan impedans input. Impedans input cukup besar ya. Nah, ini contohnya. Jadi pada tingkat pertama, ya RC-nya, lihat RC kecilnya ya. Kalau kemarin kan RC paralel dengan beban. Sekarang RC1 ini sebenarnya ya, RC1-nya yang pertama ya, karena tingkat pertama RC1 ini ya, itu dia adalah paralelnya dengan impedansi input tingkat kedua, bukan dengan beban. Nah, tingkat kedua baru nanti R kolektor tingkat kedua paralel dengan beban yang di sini ya. Kedua. Sedangkan yang pertama dia paralel dengan Z instant ini. Adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse. Di mana Z inverse adalah RE aksen tingkat kedua ya, dikali dengan beta tingkat 2. Makanya ambil transistor yang sama supaya perhitungannya satu. Dalam prakteknya itu betanya bukan nilai yang persis sama ya, walaupun transistornya sama. Sehingga penguatannya nih sama dengan kemarin AV tingkat 1 adalah RC paralel dengan Z. Ini RC kecil sama dengan RC kecil. RE aksen tingkat 1. Sedangkan ini dia satu ini Z inverse kedua adalah R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen tingkat 2. Beta 2 RE aksen tingkat 2. Sedangkan sisi output sama, isi RC paralel RL. Nah, penguatan tingkat 2, nah udah, ini sama dengan satu tingkat. RC adalah RC paralel dengan RL. Sehingga AV tingkat 2 adalah RC paralel dengan RE aksen tingkat 2. Nah, di sini biasanya RE aksen sama, transistor yang sama ya. Sehingga nanti penguatan totalnya adalah bukan jumlah ya, tapi adalah perkalian AV1 dikali AV2. Jadi makanya penguatannya common kolektornya besar. Nah, ini kita ambil AV1 dikali AV2. Nah, ini contohnya. Makanya itu sama ini. Lihat. R1 tingkat 1 10 kilo, R1 tingkat 2 juga 10 kilo. R2 juga sama. R kolektor juga sama. RE juga sama. Betanya sama, berarti transistor yang sama ya. Tapi nanti dia walaupun ininya sama, tapi dia impedansi paralel ini RC-nya tidak sama ya, karena satu 3,6 dengan 10 kilo, ini 3,6 dengan hasil paralel ini. Itu berbeda ya. Nah, ini kita hitung. Pelan-pelan ya ininya ya. Saya akan tampilkan pelan-pelan. Nanti akan saya kirimkan videonya ya ke Google Classroom. Jadi perhitungannya hanya sedikit perbedaannya ya, sedikit. Nah, perbedaannya ada di sini. Output tingkat pertama paralel dengan Z in step impedansi tingkat kedua. Nah, itu ya. Tingkat kedua. Nah, ini sama pada saat, nah ini kalau diputus ya. Ini bisa sendiri nih. Ini satu transistor pembagi tegangan, ini juga pembagi tegangan. Karena nilainya sama, kita hitung sekali. Sama dengan kemarin. Tegangan basisnya adalah
R2 dibagi R2 ditambah R1 dikali dengan tegangan PCC. Ya kan? Ini sama kemarin ya, 1,8. 2,2 kilo dibagi 2,2 kilo ini adalah R2, ini R2 dibagi R2 ditambah R1 dikali tegangan kolektor. Dengan 1,8. Nah, dapat 1,8 kita gunakan yang ideal lagi. Kalau enggak ya sama saja. Paralel dulu ya, 1,8 itu nanti dia, ini udah kita hitung kemarin kan dapatnya 1,8, 22 kilo kuadrat dibagi dengan 12,2, dapat 1,8. Lalu 42 ya, 1,8 kilo dibagi 100. 1.000 berarti hanya 18 dibandingkan dengan 1.000 itu tidak sampai 10%. 2% kurang 1,8% ya, kecil makanya diabaikan. Sehingga kita gunakan yang ideal saja sama ya. Jadi dianggap RB-nya nggak ada. Sehingga rumusnya adalah VE dibagi RE atau VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Kalau kita masukin juga nggak masalah, hasilnya selisihnya sedikit ya. Jadi dia VBB dikurang VBE dibagi RE ditambah RB dibagi dengan beta DC. RB-nya adalah 1,8 kilo. 2,2 kilo dikali dengan 10 kilo dibagi 2,2 kilo ditambah dengan 10 kilo. Dapatnya 1,8 kilo. Nah, kilo dia ini ya. Sehingga dia nanti 1,1 dibagi 1 kilo, kalau dan dengan pendekatan yang sesungguhnya itu adalah 1,1 dibagi dengan 1 kilo ditambah 18 ohm. 1018. Jadi nggak sampai 1%, 1,8% cuman ya, nggak sampai 2%. Sehingga hasilnya hampir sama. Paling masih sedikit di sini ya. Karena pembagi kecil mungkin dia 23 ohm lah kira-kira. Sehingga tahanan dioda emitter tingkat pertama adalah VBE dibagi E, kalau ada VBE-nya tadi di sudah ada 25 mV per IE, ya, kita masukin 25 mV per IE dibagi 1,1 dapat 22. Karena ininya sama, rangkaiannya sama, transistornya sama, sehingga nanti di sini juga RE tingkat 2-nya juga dapatnya 22,7 ya. Nah, kan sama kan? Transistornya sama, beda 100 100. R1, R2 sama. RC dengan RE sama. Sehingga nanti untuk tegangan DC-nya RE aksen tingkat 1 dan tingkat 2 sama. Cuma Z inverse-nya jangan ya, nggak bisa. Z inverse sama, Z inverse sama. RC1 dengan RC2 yang tidak sama. Nah, Z inverse kita hitung dulu. Z instant. Jadi impedansi basis tingkat pertama. Nah, ini untuk menjadi Z inverse-nya. Karena nanti sebenarnya langsung juga bisa. Boleh nggak langsung? Pak? Boleh. Jadi Z instant itu adalah R1 paralel R2 paralel Z inverse. Berarti 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo paralel dengan 100 dikali 22. Ohm ini ya. Ini ohm ya. Nah, ini ohm ya. Misalnya ohm. Nah, ini ohm ya. Nah, inputkan dulu ya. Ini adalah ohm. Putus dia ya. Sebentar ya. Ini karena di kampus begini nih. Sebentar, saya ini dulu supaya nggak salah nanti. Nah, itu ya. Share lagi ya. Ini putus dari kampus nih ya, jaringan kampus seperti itu. Ini sudah record ya, sebentar ya. Nanti recordnya lagi recording ya. Nah, ini ya dia. Nah, ini dia. Boleh. Berarti kan ini kan langsung bisa ya. 22, 272,27 kilo boleh. Jadi 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo paralel dengan 100 dikali 22,7 ohm. Boleh langsung ya. Perlu langsung yang ini. Yang penting ininya. Karena dia adalah R1 paralel, R2 paralel, impedansi basis transistor tingkat pertama. Nah, ini kalau paralel 3,
Ya boleh juga kamu gunakan secara fisika seper 2,2 kilo ditambah dengan seper itu seper Z stat ya. Seper 2,2 kilo ditambah seper 10 kilo ditambah seper 2,27 kilo. Nah, saya yang paling gampang sebuah. Peralihkan dua dulu. R1 dengan R2, 10 kilo dengan 2,2 kilo diparalelkan. Jadi 10 kilo dikali 2,2 kilo ditambah dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo. Dapatnya 1,8 kilo. Lalu hasilnya kita paralelkan lagi dengan 2,275. Nah, ini karena 10 dengan 22 hasilnya harus di bawah 2,2. Sedangkan 2,2 dengan 1,8 hasilnya harus di bawah 1,8. Dapatnya 1 kilo. 1 kilo lebih dikit biasanya ya. Nah, sebulatkan 1 kilo. Nah, ini dapat 1 kilo. Ini dapat 1 kilo karena ini sama ya. Apa? Jadi Z instat tingkat 1 sama dengan Z instat tingkat 2. Z invest tingkat 1 sama dengan Z invest tingkat 2. Karena RE-nya sama, betanya sama. Tapi kalau ininya berbeda, berarti masing-masing kita hitung ya. Umpama sini betanya berbeda, itu berarti RE aksinya pasti beda. Ya. Atau R1, R2-nya berbeda antara tingkat 1 tingkat 2. Tapi kalau ini merubah ini, berarti kerjanya juga harus diperhatikan dulu ya. Enggak nanti cacat. Makanya kalau dari ketemu, udah samain aja, itu lebih aman. Nah, dapat ini rangkaian AC-nya kan. Ini dia untuk output input ke sini dia. Berarti adalah RZ instat tingkat 1 dibagi Z instat 1 ditambah RG dikali VG, itu yang masuk ke transistor. Pada sisi output, nah ini dia. Kalau satu tingkat kan 3,6 dengan 10 kilo paralelnya. Ini 3,6 dengan 1 kilo. Berarti kalau paralel lebih kecil kan daripada 1 kilo. Kalau ini 3,6 dengan 10 kilo hanya lebih kecil dari 3,6. Kalau ini lebih kecil dari 1 kilo. Akibatnya apa? Jika RC-nya lebih kecil, sedangkan RE actionnya sama, sehingga dia nanti penguatannya akan turun. Tapi ini turun di tingkat 1. Hasil ini kan jauh lebih besar dari tingkat 1. Dikali dengan penguatan yang ini tadi. Hasilnya ratusan. Ini kita hitung. Totalnya ini untuk input dulu ya. Input di sini dia. 1 kilo dibagi dengan 600 ohm ditambah 1 kilo dikali VG. VG-nya adalah adalah 1 milivolt ya. Kecil, sangat kecil ya, 1 milivolt. Nah, didapatkan 1 kilo dibagi 1 kilo ditambah 600 dikali 1 milivolt. Dapatnya hanya 0,625 milivolt. Ya. Kecil sekali ya. Nah, ini dapat, ini baru V-in. Nah, jadi invest tingkat 2 sama tadi ya, karena dia resistor yang sama, R1, R2, RC, RE sama, ini sama. Hingga Z tingkat 2 juga sama. Ya, dapatnya 1 kilo. Nah, sehingga ini tadi dia kan. Ini 1 kilo, ini 1 kilo. Nah, itu dia. Nah, setelah kita dapatkan ini, nah, kita cari lagi. Nah, RC1 tidak sama dengan RC1 sama ya ini ya. RC1 tidak sama dengan RC2. Jadi kan? Kita RC1 dulu. Karena RC1 dia RC paralel dengan Z tingkat 2, sedangkan RC2 adalah RC paralel dengan beban. Sehingga ini RC-nya 3,6 kilo paralel dengan 1 kilo. Dapatnya 783 ohm. Di bawah 1 kilo ya. Jadi nanti penguatan tingkat pertama adalah RC kecil 1. Ini tadi ya. Yang 783 dibagi dengan RE aksen 1 yang sama. 2,2 kilo. Nah, ini yang di bawahnya sama ya. Dapatnya hanya 34 kali. Bandingkan dengan sebelumnya yang di atas 100 kali. Ya. Tapi ini baru tingkat pertama. Nah, kan jauh lebih besar. Ini dibandingkan dengan tadi dia malah turun kan. Dari 1 mili dapatnya hanya 0,625. Nah, sekarang dia menjadi input tingkat pertamanya bukan 0 lagi, tetapi dapatnya adalah 21,6 milivolt. Lebih besar. Tadi diturun ini naik karena udah output tingkat ya. Sehingga AV-nya adalah berapa kali penguatannya dikali dengan tegangan input. Nah, ini yang menjadi input bagi tingkat kedua. Kalau untuk input tingkat pertama dia dibawa lebih kecil daripada sumber. Kalau ini sudah jauh puluhan kali ya daripada sumber, 34 kali. Nah, kalau tingkat keduanya ini berbeda ya. Yang sama adalah RE aksennya yang sama. RC paralel dengan beban. Kalau tadi RC paralel dengan Z instat tingkat 2. Beda. Karena Z ininya paralel, ini Z instatnya kecil, sehingga dia hasilnya lebih kecil. Nah, itu kan R1 paralel R2 paralel dengan
RG ya. Ya, ini sama yang kemarin. 3,6 kilo dengan 10 kilo. Pasti di bawah ada 3, tapi di atas 1 kilo kan. Nah, hasilnya adalah 265. Sehingga dapat 117. Nah, ini kemarin 117, sekarang dapatnya hanya 34. Tetapi ini menjadi input bagi yang untuk ini. Nah, sehingga AV-nya tadi adalah 21 dikali 117, dapatnya udah jadi volt ya. Ini volt nih, volt. Karena AC ya. Oh, ini AC ya, volt. Benar. Ini kecil. Ya. Yang kemarin hanya dalam mili, ini dia dalam volt. Jadi sama dengan 2520. Kemarin hanya masih ratusan mili ya. Nah, ini dari ribuan mili. Sehingga penguatan totalnya, ini tinggal outputnya di sini ya. Totalnya adalah ini 34 yang pertama. Nih, dikali dengan 117 yang kedua. Tadi penguatannya adalah 34,5 dikali 117. Nah, ini untuk cari tegangan output akhir ya, ini tegangan output akhir ya. VO, ini VO1 tadi ya kali ya. Coba. AP, AC, ini bukan VC1, ini sama dengan VO tingkat 1 ya, VC1. Nah, sama dengan VO 1 ya. Nah, ini sama. Bentar, ya. Ini sama dengan VO tingkat 1. Ini 12 time. Ya. Nah, itu dia. Sama VO1 atau VC1, VO tingkat 1. Ini VO tingkat 2 atau VO akhir ya nih kan. VO total nih. VO tingkat 2 nah, sama dengan VO total ya. T besar. Total ya. VO total. Ini VO total itu bisa dua cara kita hitung. Ini udah benar yang pertama, berarti dia V-in-nya adalah VO tingkat 1. Nah ini. Ya, menjadi V-in untuk tingkat 2. Atau kita menjadi V-in-nya adalah V-in V-in awal yang dapatnya 0,625. Boleh. V-in ini tetapi AV-nya adalah AV total. Ini ya. Sama kalau kita cari juga AV total kan. Sehingga AV total dikali V-in. Jadi 4000 ini dikali dengan 0,625, dapatnya sama. Dapatnya sama. Jadi ya. Mau sampai di sini juga boleh. Mau dari AV total. Kemudian kalau AV total kita tidak perlu menghitung ini. Ya. Karena yang dicari tegangan daya akhir. Nah, ini nggak perlu dihitung kalau kita menggunakan AV total. Tapi kalau kita menggunakan VC1 atau VO1, kita tidak perlu AV total. Nah, itu salah satu ya, boleh terserah. Hasilnya sama ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, ini saya ingin pelan-pelan dulu ininya ya, tadi. Untuk yang kedua ya. Jadi boleh ya, sampai sini selesai. Atau saya nggak mau menghitung ini dulu. Pokoknya setelah dapat AV1, udah simpan. Saya cari AV2, ya, ini kan. Nah, baru saya totalkan. Baru saya cari berapa output akhir, berarti dia AV total dikali V-in. V-in berarti tegangan input ya, yang dari sumber yang dikurangi oleh pembagi tegangan. Dapatnya sama. Kita kalau di sini dia sumbernya adalah output tingkat pertama dikali dengan penguatan tingkat kedua. Kan? AV tingkat 2 dikali dengan VB tingkat 2, ini VB tingkat 2 sama dengan VC1 ya. Ini dia. Sama ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ini untuk ini. Contohnya. Kita lanjutkan dulu yang rangkaian berikutnya. Rangkaian berikutnya adalah untuk
kestabilan ya. Jadi ingat lagi di transistor ini arus isi itu akan mudah berubah. Ini tidak ada dia langsung, pokoknya jika IC, umpamanya IB yang berubah, IC akan berubah. Sehingga nanti output tingkat 1 juga akan berubah, otomatis ke belakangnya juga akan berubah. Tidak ada, pokoknya kalau dia naik, naik terus. Atau betanya berubah, kita ganti transistor yang sama, ternyata betanya lebih besar atau lebih kecil. Dia akan langsung ke output. Jadi dia rangkaian ini masih belum stabil, yang stabil baru titik kerjanya ya, arti dia tidak cacat. Tetapi juga akan cacat kalau dia naiknya besar nanti ya, UB-nya naik besar, nanti isi akan naik. Atau nanti dia panas, dia juga akan naik isinya ya. Atau betanya naik, ganti transistor, dia juga akan naik. Pokoknya tidak sama yang kita inginkan. Tadi dapatnya umpamanya outputnya itu 2,5 volt, itu dia bisa kurang bisa naik. Nah, gimana supaya ini dia stabil? Ya, supaya stabil, nah kita akan disebut dengan dibenamkan pengaruh yang membuat dia tidak stabil. Cuman ada 2 ya pengaruh yang tidak stabil. Itu ada arus suhu, ada 3 pergantian transistor ya, berarti beta yang berubah, kemudian arus bergerak ini C-nya. Sehingga kita tambahkan, kita kurangkan, sebenarnya bukan hilang 100% ya, tapi pengaruhnya sangat kecil. Walaupun tadi perubahannya sangat kecil. Sehingga nanti daya output kita itu relatif stabil. Tetapi juga itu keuntungannya, kerugiannya juga ada. Jadi tidak selamanya ada untungnya, tapi pada sisi lain ada kerugiannya ya. Ada kerugiannya. Nah, kerugiannya adalah daya yang dihasilkan akan berkurang. Tapi jadi stabil. Semakin stabil dia penguatannya akan turun. Ya, makin sangat stabil. Nah, kalau sangat stabil itu adalah ya satu ya sangat stabil ya. Tapi nggak ada gunanya. Orang nggak ada penguatan gitu ya. Nah, ini penguatan tetap ada. Itu yang kita ambil nanti. Penguatan tetap naik, tetapi dia stabil. Tapi tidak bisa kita penguatannya maksimal, stabilannya juga paling tinggi nggak bisa. Kalau penguatannya maksimal, berarti kestabilannya rendah. Kestabilannya tinggi, penguatannya rendah. Jadi kita ambil nanti yang dua-duanya menguntungkan, penguatannya masih cukup tinggi, tapi dia stabil. Jangan diambil yang salah satunya maksimal. Salah satu maksimal, berarti yang pertama ini adalah yang maksimal untuk penguatan, tapi kestabilannya rendah. Nah, nanti juga kalau mau kita swab, tahanan swabnya kita beri besar, dia akan sangat stabil, tetapi penguatannya akan sangat rendah. Nah, jadi jangan penguatannya tetap bagus gitu ya, tetapi kestabilannya juga tinggi. Makanya tambahannya itu biasanya dalam puluhan ohm ya, bukan kilo. Kalau sudah kilo dia sangat stabil, tetapi penguatannya akan menghilang atau sangat kecil. Nanti kita tingkatnya terlalu banyak, rugi kita di material. Nah, ini yang umpan balik emitter pada AC-nya. Bedanya sini. Ini RE kecil juga, cuman ada tahanan di luar. Sedangkan RE aksen tadi, nah ada RE aksen. Lihat ya aksennya. RE aksen itu adalah tahanan di dalam transistor. Nah, ini RE kecilnya untuk membedakan ini adalah kenapa kok hurufnya kecil juga. Ini kan adalah tahanan yang berlaku untuk AC nanti. Pada saat AC dia berlaku, ini dia ke sini dampar. Sehingga dia tidak ke ground emitternya. Kalau tambah ini udah AC-nya langsung ke ground, makanya RE kecil. Jadi dia paralel seri nanti dengan RE aksen transistor. Ya, kalau seri ingat RC dibagi dengan RE aksen kan. Nah, ini paralel. Arti SC dibagi dengan RE aksen ditambah dengan RE sehingga pembaginya lebih besar. Penguatannya akan berkurang. Tapi dia lebih stabil. Nah, ini pembuatannya ini jangan terlalu besar. Jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, pengaruhnya tidak ada. Berarti pembenamannya kurang namanya. Swamnya kurang pembenaman. Nah, ini dia. Namanya ini pada sisi DC, ya ini seri. Pada sisi AC, nah dia juga seri ke RE aksen. Ya. Nah, ini dia. RE aksen dengan RE. Jadi pengaruh betanya akan hilang. Ini disebut negatif feedback. Jadi pada saat arus IB naik, IC naik kan. IC naik, otomatis IE naik kan, arus emitter. Karena emitter itu adalah IC tambah IB. Nah, pada saat emitter naik, VE akan naik. VE naik apa akibatnya? Arus IB turun. Kenapa? IB itu kan adalah VB dikurangi VE dibagi
IB kan, dibagi RB kan. Nah ini PE-nya naik sehingga arus IB akan turun. Di sini nih kan, arus IB itu kan IB adalah RB dibagi dengan RB. Kan itunya adalah VBE, VBB dikurangi VBE. Ini VE-nya naik. Jadi dia pengurangnya bertambah, sehingga pengurang bertambah arus IB turun. IB turun apa akibatnya? IC turun apa? IE akan turun lagi. Nah ini dia. Jadi sebelum dia keluar ke beban, dia distabilkan dulu. Jadi dia, tidak sempat dia beban itu tegak apanya naik. Ya, kalau naik ya. Nah kalau turun juga umpamanya di sininya. Turun VE-nya. Berarti nanti kan IB akan naik. IC juga akan naik lagi. Sehingga dia stabil. Jadi bukan hanya naik saja, pada saat turun juga. Pada saat IC-nya turun, di sini IE akan turun, IE turun, VE akan turun, VE turun, nanti di sininya PBB dikurang VE-nya akan bertambah besar. Sehingga IB-nya naik, IC-nya akan naik lagi. Nah, itu dia namanya umpan feedback atau negatif. Jadi dia mengurangkan, tapi saat mengurangkan, pada saat dia rendah, pengurangannya juga kecil kan, sehingga input akan naik. Pada saat pengurangan ini besar, dia akan mengurangi input, dia juga akan turun. Jadi pada saat turun dia akan menaikkan, pada saat naik dia akan menurunkan. Sehingga output ke bebannya tegangannya relatif stabil. Tapi dengan ini lihat, karena dia seri dengan area set, sehingga pembagi penguatan tegangan akan bertambah. Sehingga kalau bertambah apa akibatnya? Ya dia akan lebih kecil penguatannya. Nah, di sini penguatannya akan berkurang, tetapi dia lebih stabil. Nah, kalau dari simulasi nanti kestabilan itu sudah bisa kita lihat, hanya akan turun saja ya, karena dia masalah panas tidak ada. Ini kan dia seri dengan ini. Sehingga nanti pengaruh betanya akan berkurang. Nah, ini rangkaiannya. Ini tadi sudah saya bilang omongin ya. Ini pada sisi inputnya. Di paralel beta REAC tambah RE. Ini IB-nya kita ganti nanti dengan IC kali beta. Sisi inputnya sama. Ya. Input IC. IC itu adalah IB beta ya. Ini kita ganti dengan IC. Karena pembaginya nanti adalah kolektor juga sama ya. Pembaginya adalah IC kali RC paralel RL. Ya kita jadikan. Atau boleh nggak? Boleh saja nanti IB IC. Karena IC dibagi IC di bawah IC nanti dia akan menjadi beta juga. Nah, beta dibagi beta juga akan hilang. Nah, ini sama ya. Sehingga ini outputnya nih sama. Ini IC dikali RS. Ini ya. Atau tadinya ini IB. Nggak masalah IB. Beta nanti kan. Jadi betanya menjadi hilang pengaruhnya. Nah, kita dengan beta akan hilang. Ini ke in-nya, ini ke out-nya. Nah, kalau dia ini kan sama juga. IB, beta, nah, bedanya di sini. Ada RE. Nah, sehingga pembaginya lebih besar. Nah, ini beda ya. Ini RE asen, tahanan dioda emitter di dalam transistor. Ini tahanan emitter AC. Ini sama AC ya, cuma di dalam di luar. Karena ini biasanya dalam puluhan dekat 100 ohm. Nah, ini yang ideal. Tapi nanti kita hitung tetap ini ya. Ini idealnya nih. Sehingga dia pengaruh RE asen tidak ada. Nah, ya. Tapi karena dia lebih besar, kita hitung yang ini ya. Ini untuk menunjukkan bahwa dia stabil. Tidak ada RE asen lagi kan ya. RE asen itu kan dia dari arus IE kan. Yang dia lebih stabil. Sangat stabil malah ya. Pada impedansi inputnya dia juga akan bertambah karena tadinya hanya Z in base itu hanya beta RE asen kecil ya, dan nanti ini ditambah dengan R yang jauh lebih besar sehingga Z in base-nya besar. Nah karena ininya besar ya, jauh Z in base besar. Tetapi untuk impedansi input, nah dia akan mengikuti yang kecil kan, yang besar tidak berpengaruh, Z in base-nya besar.
Tapi dia tidak berpengaruh karena dia nanti paralel dia dengan R1 dan R2. Nah, ini dia kan, distorsi sinyal kecil. Jadi kalau dia cacatnya akan lebih susah. Betul ya, akan lebih susah cacatnya. Ini dia yang pertama, karena masih tergantung dengan RE aktif. Karena RE aksen itu dia sensitif terhadap arus ya, nilainya berubah karena sinyal besar. Nah, ini akan lebih stabil. Tapi dia penguatannya lebih kecil. Nanti kita contoh. Ini keuntungannya. Stabil tegangan ya. Nah, dia semakin besar RE-nya, RE kecilnya ya akan stabil. Tetapi penguatan akan berkurang. Dia naik, makin stabil berkurang. Makanya jangan terlalu besar. Artinya 150 sampai 100 ohm. Ya. Jangan sampai kilo. Kalau kilo nanti dia akhirnya sangat kecil. Sehingga meningkatkan impedansi input ya. Impedansi basis sebenarnya ya. Sedangkan input dia ya sama karena nanti impedansi Z in step-nya, impedansi input ini impedansi input basis ya. Bukan tingkat. Kalau tingkat dia makin besar dia nggak masalah. Kalau juga R1, R2-nya sama. Mengurangi distorsi sinyal besar. Jadi jika input kita besar, pada tanpa swab dia udah cacat, di sini dia tidak cacat. Tetapi risikonya, nah juga bukan dia akan berkurang. Itu dia ya. Nah, ini kita ambil contoh. Rangkaian swab aja ya, rangkaian swab. Kita ambil contoh rangkaian swab. Nah, kita tutup dulu. Tampilkan hasilnya ya. Rangkaian swabnya, gimana rangkaian swabnya? Nah, nih. Ini jangan yang ini jangan dulu ya. Ini abaikan RE sama aja, jangan. Kita yang ada RE-nya. Berarti ini contoh yang ini nggak usah ya. Yang di bawah kita ambil. Nah, ini. Tadi dia terlalu ideal itu. Nah, ini yang mendekati sesungguhnya RE aksen, gimana pun dia pengaruhnya tetap ada. Ini kalau yang di atas ini dia langsung penguatannya, ya kan di sininya RC para dibagi dengan REB saja ya. Sehingga Z instance-nya juga ini, Z inverse-nya ya, beta RE. Artinya beta dikali RE aksen ditambah RE. Walaupun ininya lebih kecil ya, tetap saja dia ada nilainya kan. Nah, makanya yang kedua aja kita masukkan ini. Ya. Jadi kalau pada saat tegang AC nih, ini dibuat sama kemarin 1 kilo gitu ya, totalnya 1 kilo. Kalau DC dia kan ini putus. Tinggal R1-nya sama dengan kemarin, R2 ya sama dengan kemarin, R sama. RE-nya juga sama, cuman tadi yang satu dia nanti tidak ke ground, yang satu ke ground nanti ya. 820 dengan 180. Ya. Nah, totalnya juga 1000. Nah, ini untuk AC-nya. Ini sama dengan tadi ya, nggak perlu kita bahas karena dia totalnya udah 1 kilo ya ini ya. 180 ohm ditambah 820 kilo. Untuk DC-nya sama. Untuk AC berbeda. Untuk DC kan titik kerjanya tetap nggak berubah nih. Karena di totalnya tetap 1 kilo. Tapi untuk AC akan berbeda. Tadi dia langsung 0, langsung ke ground. Ini dia 180 baru ke ground. Sehingga ada tegang VE di sini. Yang akan mengurangi, menurunkan arus IB. Kalau dia naik. Dan menambah arus IB kalau dia turun. Nah, ini fungsinya ya. Kenapa? 2,2 kilo dibagi 10 tambah 2,2 kali 10 dapatnya 1,8. 1,8 dibagi dengan 1 kilo dapat 1,1 IE-nya ya. Sehingga RE aksennya adalah VBE 2,25. Di sini 25 ya sama ya. Ini masukkan RE. Ini belum ada di sini. Ya. Saya tambahkan dulu ya. RE aksennya 25 sambilan contoh di atas. Pokoknya kalau nggak ada, boleh kamu ambil 25 atau 50 ya. Maka di ujung-ujung aja. Bentar ya. Bentar, supaya soalnya benar ya. Yang tadi di atas diabaikan, yang kedua ya. Sampai ini kita satu ini aja ya. Satu lagi, kita selesai ini. Masukkan RE, RE-nya.
Nah, PRE-nya ya. Ini dapat. Sehingga nanti I-nya, akhirnya adalah 25 mV. Tadi milih ya. Nah, salah lagi. Pokok besar dia. MV. Ya. Dapat 22,7. Sama yang soal yang pertama ya. Nah, di sini dia. Pada saat AC-nya ya. R1 paralel dengan R2, paralel dengan RG. Ini beta RE aksen yang kemarin. Ini RE-nya. Sehingga Z inverse-nya nanti adalah beta dikali RE aksen ditambah dengan RE. Beta dikali RE aksen ditambah dengan RE. Sisi output sama. Ya, tidak kenal. Jadi tingkat nanti ya. Sehingga Z inverse-nya besar nih. Karena dia 200 dikali kalau udah besar, ini juga 22 ditambah. Tadi kan hanya 22 atau 25 gitu kan. Ini dia lebih dari 100 ya. Dapatnya besar. Tetapi untuk impedance input ya sama dengan ini paralel ya. Karena jauh besar. Ingat kalau paralel itu lihat yang kecilnya. Sehingga jenisnya R1 paralel R2 paralel dengan 10 kilo paralel dengan 10 dapat 1,8 tadi. 1,8 dengan 45 pasti dia di bawah ini. 1,72. Kemarin kan ininya kecil ya. Ininya. Ini dia dapat 1,72. Kemarin kan 165 ya. Nah ini dari ininya, kenapa ini cukup besar? Nah karena ini penguatan akan kecil. Kalau rangkaian pertama kita kasih ini akan cacat. Nah ini sumbernya 50 mili ya, ini 50 mili ya, 50 mili bukan volt. 50 mili volt. Ya, 50 mili volt. Ya. 50 mili volt ya, misalnya gambar 50 mili. Nah, 50 mili ya. Misalnya nanti diperbaiki ini kamu ya. 50 mili, bukan 50 volt udah cacat duluan. Atau setengah volt atau enggak sampai ya 0,05 volt. Dapat 37. Kalau yang tadi ini dikasih 50 mili, ya udah keburu rusak. Ya RC tadi, nah, bagian outputnya ya sama, dapat 37 ya. Berarti dia 60-70%-an lah ya. Sama ya. 10 kilo dapatnya ini di 2,2. Nah, di 205, jadi RC-nya ya, 265 dibagi dengan RE tadi adalah 180 ditambah dengan 22,7. Sehingga penguatannya hanya 13. Bandingkan dengan yang tadi yang satu tingkat, bandingnya adalah 100 kali lebih ya. Nah, jauh lebih kecil, tetapi dia akan stabil. Sehingga nih tegang sumbernya bisa kita masukkan yang cukup besar. Nah ini biasanya ini dipergunakan untuk rangkaian tingkat kedua ya. Kalau tingkat pertama kita berugi kita. Kalau di satu tingkat rugi kita. Stabil benar stabil, cuman dia kecil banget kan. Nah kalau input kita tuh kan mempunyai 1 mili atau 5 mili ini kan sangat kecil. Sehingga ini biasanya dibuat untuk rangkaian bertingkat ya, kaskade. Kaskade sehingga tingkat pertama nggak apa-apa dia nggak stabil. Nah tingkat keduanya kita buat dia stabil supaya outputnya tidak rusak. Outputnya relatif sama. Jangan gunakan yang tingkat pertama. Kalau tingkat pertama kita rugi. Walaupun ini 2 tingkat, dua-duanya swam itu kita rugi. Ini hasilnya ya. Nah ini jadikan PR. Nah, PR ya. Ini saya merahkan. Jadikan PR. Yang 2 tingkat tadi udah. Contohnya persis. Cuman ini 2 tingkatnya dua-duanya kaskade. Ini biasanya jarang dibuat orang karena kecil ya. Ini kecil ya, kali kecil juga. Ini akan turun lagi nih. Kalau 2 tingkat akan turun lagi. Yang ini dia yang
13 kali. Kali 200 ya. 13 kali kali ini cuma berapa kali? Ya, hasilnya kecil. Nah, ini PR ya. Rangkaian 2 tingkat kaskade. Mencari PBB-nya sama dengan di atas. Mencari RE-nya sama. Hanya mencari ini RC1. RC2-nya sama ya. Nah, ini ada RC1. Totalnya nanti berarti AV1 kali AV2 atau penguatan tingkat 2 dikali dengan tegangan output tingkat pertama. Sama. Tingkat output tingkat pertamanya adalah yang SWAM. Ini nanti di Google Classroom akan saya masukkan tempatnya itunya ya. Jika nanti tugas kalian dikirim ke Google Classroom. Ya. Ini videonya saya akan buatkan. Kumpulnya ke Google Classroom. Nah, nanti saya kasih waktu juga seminggu. Ya, saya kasih waktu seminggu. Baik, Pak. Jadi ya. Nah, inilah materi kita sampai hari ini. Nanti videonya akan saya Iya, Pak. R juga dikumpul ke Google Classroom. Waktunya saya kasih seminggu. Nanti kalau nggak masuk, jangan bilang-bilang lagi. Pokoknya kalau dia ditolak, berarti waktunya udah habis ya. Iya, Pak. Jadi kalau Google Classroom saya nggak perlu lagi menolak kalian, karena sistem yang akan menolak. Iya. Dikirimnya, kalian boleh tangan boleh diketik, foto, diketik ya langsung filenya ya di Google Classroom. Jadi saya buatkan dulu itunya ya. Dari itu kita materi kita ini nanti untuk videonya bisa diambil di Google Classroom. Nah, sekalian tugasnya buat itu ya di Google Classroom untuk tugas ya. Nanti ya itu ya dikerjakan kirim ke situ. Masih ya enggak, kalau saya langsung download udah ke download hasil yang kita ya teman kita minggu ini. Kita sekali lagi, nah, baru kita masuk ke masih emitter sebenarnya agak panjang. Kalau untuk tingkat, nah itu dia sama. Ya, kita tutup pertemuan kita minggu ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa